warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Serliana, NPM 23060811015. Saya adalah mahasiswi D3 Perpustakaan Angkatan 2023 Universitas Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan merupakan peranata masyarakat. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang perkembangan perpustakaan, khususnya di Indonesia, maka ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan peradabannya. Sejarah perpustakaan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan peradaban. Sesuai dengan sejarah peradaban bangsa Indonesia, maka keberadaan perpustakaan di Indonesia tergolong masih mudah dibanding dengan di negara-negara Eropa dan Arab. Awal mula perpustakaan di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, namun ada yang menyatakan bahwa lahirnya perpustakaan di Indonesia seiring dengan dikenalnya sistem tulisan. Tapi pada akhirnya pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Perjalanan panjang sejarah telah mencatat bahwa Indonesia mengalami pasang surut dalam pembangunan peradabannya. Selanjutnya adalah periodisasi perpustakaan di Indonesia. Yang pertama, pada zaman kerajaan lokal. Kepastian bahwa kapan perpustakaan didirikan secara resmi di Indonesia, khususnya pada periode sebelum penjajahan, ada beberapa pendapat baik dari sejarawan maupun dari perpustakaan di Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa awal mula perpustakaan di Indonesia ditandai dengan dikenalnya sistem tulisan. Pendapat ini tidak banyak yang membenarkan dengan alasan bahwa institusi berupa perpustakaan tidak selalu dikaitkan dengan pengenalan tulisan. Bila berpedoman pada definisi bahwa perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian atau subbagian dari sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku, biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta digunakan untuk anggota perpustakaan. Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa perpustakaan sudah mulai dikenal di Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 692 Masehi. Pendapat para pustakawan tersebut umumnya tidak ditunjang oleh penelitian yang mendalam, hanya berdasarkan asumsi bahwa Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar pada masa lalu sehingga dianggap pasti memiliki perpustakaan. Pendapatan bahwa di zaman Kerajaan Sriwijaya telah ada perpustakaan lebih berdasarkan pada analogi daripada penelitian. Setelah Sriwijaya, kemudian muncul berbagai kerajaan di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Mataram pada abad ke-6, yang mula-mula berpusat di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur. Pada masa itu mulai dikenal Pujangga Keraton yang menulis berbagai karya sastra. Yang pertama adalah naskah Sakya Kata Mahayanikan yang memuat uraian tentang agama Buddha Mahayana. Selanjutnya muncul dua buah kitab keagamaan, yaitu Kitab Brahmanda Purana dan Agyastya Parva, dan masih banyak lagi karya-karya lainnya. Tercatat pula karangan-karangan lain seperti Kidung Harsawijaya, Kidung Ranggalawe, Sorandaka, dan Sundayana. Umumnya naskah tersebut disimpan di keraton. Jika dilihat dari segi perpustakaan, benarkah ada perpustakaan keraton pada saat itu? Kegiatan penulisan penyimpanan naskah masih dilanjutkan oleh para raja dan sultan terbesar di Nusantara. Misal pada zaman Kerajaan Demak, Banten, Mataram, Surakarta, Pakualaman, Sangkunegoro, Cirebon, Melayu, Jawi, dan lain-lainnya. Cirebon adalah salah satu penghasil buku terbanyak, sehingga Cirebon dapat dikatakan sebagai pusat perbukuan pada masanya. Umumnya, buku-buku tersebut disimpan di istana. Tentunya menimbulkan rasa ingin tahu bagaimana penyusunan buku-buku tersebut. Adakah katalognya? Sayangnya tidak ada sumber yang menjelaskan kepastian tentang itu. Namun banyak dugaan bahwa pada saat itu sudah ada perpustakaan dan katalog. Tradisi budaya Indonesia yang lebih mementingkan budaya lisan daripada tulisan menyulitkan penelitian untuk membuktikan penelitiannya secara akurat mengenai perpustakaan pada zaman kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Selanjutnya pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Sekitar awal abad ke-16, orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Diawali kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1510. Pada tahun 1512, imperialisasi Portugis mulai ditanamkan di Indonesia dengan semboyan gold, gospel, dan glory, artinya mencari emas, kekuasaan, dan sekaligus menyebarkan agama Kristen. Selanjutnya disusul oleh bangsa Inggris, Prancis, Denmark,
Spanyol, Belanda, dan Jepang. Orang-orang Eropa yang datang di Indonesia, selain mencari rempah-rempah, mereka juga giat menyebarkan agama Kristen, terutama di Indonesia bagian timur. Penyebaran agama ini biasanya diikuti dengan pembangunan fisik gedung gereja. Pembangunan gereja ini selalu disertai dengan penyediaan berbagai buku keagamaan seperti Injil, Mazmur, dan buku-buku doa lainnya. Namun, koleksi tersebut belum dapat disebut perpustakaan karena buku-buku disusun secara sederhana. Orientasinya hanya untuk pengajaran, jumlahnya relatif kecil, serta pemakaiannya sangat terbatas. Perpustakaan yang pertama didirikan pada Hindia Belanda adalah sebuah perpustakaan gereja di Batavia, Jakarta. Perpustakaan ini telah dirintis sejak tahun 1624. Karena berbagai kesulitan, sehingga perpustakaan ini baru diresmikan pada tanggal 27 April 1643. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan tertua yang didirikan oleh Belanda untuk memperkuat usaha penjajahannya di Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada abad ke-17, Indonesia sudah mengenal perluasan jasa perpustakaan. Berita tentang kegiatan perpustakaan Gereja Batavia tidak lagi terdengar. Lebih 100 tahun kemudian, berdirilah perpustakaan khusus di Batavia pada tanggal 24 April 1778. Pada 1846, perpustakaan tersebut mengeluarkan katalog buku yang pertama di Indonesia dengan judul Bibliothestae Artium Sinti Ariumque Batavia Floret Catalogu Systematicus. Edisi kedua terbit pada 1848 dalam bahasa Belanda. Nama lembaga ini berubah menjadi Koninklijk Batavia's Genootschap van Hultenen Wetenschap pada tahun 1950 menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan namanya pun berubah menjadi Museum Pusat. Koleksi perpustakaan menjadi bagian dari Museum Pusat dan dikenal dengan nama Perpustakaan Museum Pusat. Museum ini kemudian berubah lagi namanya menjadi Museum Nasional. Sedangkan perpustakaannya dikenal sebagai Perpustakaan Museum Nasional. Pada tahun 1980, perpustakaan ini dilebur ke Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perubahan lagi terjadi pada 1989 tatkala Pusat Pembinaan Perpustakaan dilebur sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, pada zaman penjajahan Jepang. Berbeda dengan situasi zaman Hindia Belanda, sumber mengenai keadaan dan fungsi perpustakaan pada zaman Jepang hampir dikatakan tidak ada. Karena ketika itu suasana di Indonesia adalah dalam suasana perang. Tatkala tentara Jepang menyerbu kota Batavia pada tahun 1942, mereka tidak mengalami hambatan karena Batavia sudah dinyatakan kota terbuka. Pasukan Jepang segera mengamankan berbagai gedung penting yang dianggap strategis, diantaranya Gedung Museum Nasional, Gedung Kuliah. Berkat pengamanan gedung tersebut, maka ribuan koleksi buku yang ada di gedung tersebut selamat hingga perang selesai. Selama pendudukan Jepang, ruang baca terbuka atau ruang baca umum ditutup, sedangkan pengurusannya yang umumnya orang Belanda dimasukkan ke dalam tahanan militer. Akibatnya, perpustakaan ditutup. Pada saat Jepang membuka kembali sekolah, semua buku-buku yang berbahasa Belanda dilarang beredar. Dapat dikatakan bahwa pada zaman penjajahan Jepang, buku-buku berbahasa Belanda dilarang beredar, bahkan perpustakaan-perpustakaan khusus yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dibekukan atau tidak difungsikan sama sekali. Selanjutnya pada zaman sesudah kemerdekaan. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda, pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, perpustakaan tidak banyak mendapat perhatian. Hal ini dapat dimaklumi karena situasi pada waktu itu adalah situasi pemulihan dari masa peperangan ke situasi kedamaian. Walaupun kemerdekaan sudah diproklamasikan, namun rongrongan dari luar masih terus dilakukan sehingga pertahanan dan semangat patriotisme menjadi hal nomor satu yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Semua kegiatan pemerintah telah dipusatkan untuk menata kembali sistem pemerintahan sendiri oleh Republik Indonesia yang sebelumnya ada campur tangan oleh bangsa lain, alias bangsa penjajah. Usaha untuk mengumpulkan kembali bahan pustaka oleh para pemuda yang sempat mengenyam pendidikan, para ahli, dan politikus. Hanya saja pemanfaatan koleksi tersebut masih sangat terbatas dan tidak efektif. Setelah keadaan negara tertata kembali dan suasana pemerintah Republik Indonesia sudah mulai stabil, kebutuhan akan perpustakaan sudah mulai dirasakan.
Karena itulah kemudian pemerintah mulai merintis dan menghidupkan kembali perpustakaan yang selama penjajahan Jepang sampai awal kemerdekaan tidak dapat perhatian. Hal ini lebih tampak sesudah tahun 1950, sewaktu Indonesia mengembangkan pembinaan National and Character Building. Perpustakaan telah dibanjiri dengan buku-buku tentang doktrin pembinaan bangsa dan politik negara. Salah satu usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan buta huruf di seluruh pelosok tanah air yaitu didirikannya perpustakaan rakyat yang bertugas untuk membantu usaha jawatan pendidikan masyarakat. Pembentukan perpustakaan ini berdasarkan surat keputusan Menteri P&K No. 7870-KAB pada tanggal 5 Maret 1957. Ada 3 macam perpustakaan rakyat yang didirikan pada waktu itu, yakni yang pertama, perpustakaan rakyat tingkat A, yaitu koleksinya disiapkan untuk masyarakat yang berpengetahuan setingkat sekolah dasar dan didirikan di tingkat kecamatan. Yang kedua, yaitu perpustakaan rakyat tingkat B yang didirikan di setiap ibu kota kabupaten dan koleksinya untuk masyarakat yang berpendidikan setingkat SMTP. Yang ketiga, yaitu perpustakaan tingkat C yang didirikan di setiap ibu kota provinsi dan koleksinya dipersiapkan untuk masyarakat yang berpendidikan setingkat SMTA. Keseriusan pemerintahan RI untuk terus mengembangkan perpustakaan di Indonesia pada waktu itu ditandai dengan lahirnya Perpustakaan Negara yang berfungsi sebagai perpustakaan umum yang didirikan di ibu kota provinsi. Perpustakaan-perpustakaan negara yang pernah didirikan di Indonesia adalah Perpustakaan Negara di Yogyakarta pada tahun 1949, Perpustakaan Negara di Ambon pada tahun 1952, di Bandung pada 1953, Ujung Pandang pada 1954, Padang 1956, Palembang 1957, Jakarta 1958, Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru, dan Surabaya pada 1959, Banjarmasin pada 1960, Manado 1961, Kupang dan Samarinda pada 1964. Perpustakaan negara ini dikembangkan secara lintas oleh 3 instansi, yaitu yang pertama, Biro Perpustakaan Departemen P&K yang membina secara teknis, yang kedua, Perwakilan Departemen P&K membina secara administratif, yang tiga, pemerintah daerah tingkat provinsi yang menyiapkan dan memberikan fasilitasnya. Periode ini juga sudah mulai dilansirkan gagasan tentang perpustakaan nasional dengan surat keputusan No. 110-1/1962 Menteri P&K telah membentuk tim yang diberi tugas untuk mempersiapkan berdirinya perpustakaan nasional. Surat itu diperbaharui lagi dengan nomor 38/1964 pada tanggal 12 Mei 1964. Sering terjadi perubahan politik pada bulan Oktober 1965, yakni mencetusnya G30 SPKI. Namun perpustakaan nasional ini dihentikan. Selanjutnya zaman Orde Baru. 4 tahun pertama pemerintahan Orde Baru harus bekerja keras dalam rangka pemulihan pertahanan dan keamanan dalam negara pasca G30 SPKI berhasil ditumpas. Dengan demikian, pembangunan di sektor budaya kurang mendapat perhatian pemerintah. Pada Pelita 1, pemerintah berusaha mengembangkan kekuatan ekonomi negara dengan memberikan prioritas pengembangan di sektor ekonomi dengan cara memperbanyak usaha produktif dan mengurangi kegiatan yang bersifat konsumtif. Pengembangan perpustakaan pada periode ini tidak begitu menonjol, yang tampak hanya usaha untuk mempertahankan agar perpustakaan-perpustakaan yang sudah berdiri tetap berlangsung dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Adapun perpustakaan-perpustakaan negara yang sedang berkembang tetap dibina oleh pembinaan perpustakaan walaupun dana terbatas. Jadi, kesimpulannya pada materi ini adalah, secara keseluruhan, perkembangan perpustakaan di Indonesia mencerminkan evolusi dari zaman kerajaan lokal, zaman penjajahan Hindia Belanda, zaman penjajahan Jepang, zaman sesudah kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sejarah, kolonialisme, perkembangan teknologi, dan peran penting perpustakaan dalam pendidikan. Perkembangan perpustakaan terus berlanjut dengan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, pengetahuan, dan kolaborasi dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia. Baik, materi mengenai sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.